Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Para umahat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia. Mudah-mudahan melalui majelis ilmu ini Allah limpahkan pada kita rahmat, ampunan dan kasih sayangnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Jamaah sekalian, di bagian terakhir kita sudah membahas tentang hadis ke-89 ya, yaitu muslim yang komitmen bagaikan penggenggam bara ya. Ini terakhir sampai di sini ya. Kita masuk pada hadis berikutnya, munculnya kelompok ingkaru sunnah. Ada yang belum pernah dengar nama kelompok ingkaru sunnah? Di Solo itu bukan banyak ya, ada tempat pengajiannya, ada kiainya, ada tokoh utamanya dan banyak juga pengikutnya. Ya walaupun tentu saja dibandingkan dengan yang pengikut sunnah lebih banyak yang pengikut sunnah ya. Saya bacakan dulu hadisnya dari Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu, ala yushiku rajulun yansani sab'anan ala arikatihi yaqulu alaikum bil Qur'an fama wajadtum fihi min halal fa'akhilluhu wa ma wajadtum fihi min haram faharrimuhu ala la yakhillu lakum lahmul himar al ahli wala kullu dinabin minas siba ala wala luqtatun min malin mu'ahadin illa ayyastagni anha sahibuha. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud ya. Beliau bersabda, ketahuilah aku diberi wahyu berupa Al-Qur'an dan sebuah wahyu lain yang sepertinya ya. Wahyunya itu ada dua, satu Al-Quran, satu yang seperti Quran. Maksudnya seperti Quran apa bu? Sunnah, hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu kalau bicara bukan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Nah, cuman wahyu itu ada dua, satu Al-Quran, dua As-Sunnah ya. Kemudian wahyu yang benar-benar lafadznya dari Allah itu ada dua, satu Quran, dua hadis qudsi. Maka hadis itu secara umum ada dua, hadis yang ucapan Nabi dan hadis yang ucapan Allah tetapi ya kemudian dilafadzkan oleh Rasulullah SAW ya. Bedanya bagaimana? Bedanya kalau Quran statusnya muta'abbad bitilawatihi, kalau membacanya berpahala dengan niat beribadah ya. Jadi nggak ada tradisi khataman hadis qudsi, itu nggak ada, walaupun itu sama-sama firman Allah ya. Kemudian
Para ulama juga tidak menyebutkan membaca hadis qudsi itu pahalanya seperti firman Allah. Quran itu beda. Kalau firman Allah dalam Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Nah, kalau hadis qudsi itu dia seperti hadis Nabi SAW dalam urusan nilai pahalanya. Ya. Kemudian kalau orang tidak percaya kepada hadis qudsi karena dia lemah sanadnya, itu nggak apa-apa. Artinya hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi kalau Quran 100% sahih, ya. Kemudian nggak boleh waktu jenengan sholat habis Al-Fatihah baca hadis qudsi, itu nggak boleh, ya. Walaupun sama-sama firman Allah, ya. Tapi kalau firman Allah dibaca itu dalam sholat, ya. Ini perbedaannya, nih. Kembali Rasul mengatakan, aku diberi wahyu berupa Quran dan wahyu lain yang sepertinya. Ya, seperti itu bisa sama, bisa cuman mirip, tetapi nilainya berbeda. Ya. Ketahuilah, aku diberi wahyu berupa Al-Quran dan sebuah wahyu yang sepertinya. Nabi sampai menekankan 2 kali. Ya. Karena apa? Nabi sudah tahu, Nabi diberitahu sama Allah bahwa di akhir zaman nanti akan datang suatu masa di mana orang hanya mau pakai Quran saja tapi tidak percaya kepada hadis Nabi SAW. Inilah yang disebut sebagai kelompok ingkarus sunnah. Ya. Nabi kemudian menceritakan hampir-hampir akan tiba suatu masa di mana saat orang bertelekan dengan perut kekenyangan di atas sofa empuk, mungkin sambil nyemil, sambil ngopi, sambil ngobrol di atas kursi sofa empuk. Biasanya ini orang-orang kaya yang males misalnya, duduk di sofa, kemudian sambil ngopi ngemil tadi dia mengatakan, sudah, yang diikuti Quran saja, hendaklah kalian mengikuti Al-Quran saja. Yang dihalalkan dalam Quran, halalkan. Yang diharamkan dalam Quran, haramkan. Ini ada orang yang punya prinsip hidup, cukup menghalalkan yang dihalalkan Quran dan mengharamkan yang diharamkan Quran. Gak usah ditambah-tambah, ya, gak usah ditambah-tambah, ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya tidak halal bagi kalian daging keledai jinak, khumur al-ahliyah. Dalam Quran tidak ada pengharaman keledai, ya. Tidak halal setiap binatang buas yang bertaring. Tidak halal barang temuan milik orang kafir yang memiliki perjanjian damai, kecuali jika pemiliknya tidak memerlukan lagi. Itu semua tidak disebutkan di dalam Al-Quran, adanya dalam hadis Nabi. Ya, kalau nanti mengacu kepada Quran, Allah hanya mengatakan kul innama harrama rabbiyal fawahisha kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak menemukan pada wahyu yang diwahyukan kepadaku tentang makanan yang dimakan oleh seseorang illa, kecuali yang diharamkan hanya maitatan, audaman, bangkai, darah, kemudian daging babi, ya, dan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Di situ serigala nggak disebutin, itu kan, ya. Kemudian harimau nggak disebutin, itu kan, ya. Kucing nggak disebutkan, ya. Dan banyak lagi binatang-binatang semacam itu tidak disebutkan. Yang haram itu cuma 4: darah, babi, kemudian yang tidak disembelih sama Allah, sama bangkai, ya. Seakan-akan yang haram cuma 4, padahal dalam hadis disebutkan beberapa jenis makanan yang juga diharamkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini penting sekali untuk kita pahami, karena orang-orang yang menjadikan Quran sebagai satu-satunya pegangan, mereka ini seakan-akan mengambil tugas Rasul dan tugas para sahabat. Kenapa demikian? Seakan-akan wahyu itu turun kepada mereka, lalu mereka ini orang yang paling paham terhadap 30 juz Al-Quran tadi. Padahal yang paling paham terhadap Quran siapa? Rasulullah SAW. Karena Al-Quran turun kepada mereka. Ya. Kemudian manusia kedua yang paling paham terhadap Quran siapa? Sahabat. Karena sahabat ngerti, oh Rasul baru turun wahyu, ontanya sampai menderum. Oh Rasul baru turun wahyu, keringetnya sampai sebesar-besar jagung. Oh Rasul baru turun wahyu, ya barusan Nabi cerita selesai sholat aku didatangi begini. Ya, karena wahyu itu bisa datang secara langsung melalui mimpi, bisa melalui malaikat Jibril, bisa ketika Nabi sedang Isra Mi'raj, atau bisa ketika sedang sholat lalu diperlihatkan. Ini wahyu semuanya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang yang hanya menggunakan Quran dalam hidupnya, pasti hidupnya akan tersesat. Ada nggak perintah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya dalam Quran? Nggak ada. Nggak disebutkan kata-kata subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada nggak tata cara mengkafanikan jenazah dalam Al-Quran? Menguburkan? Nggak ada. Tata cara sholat jenazah ada apa tidak? Nggak ada. Ya. Ada tidak tata cara membayar zakat perdagangan berapa persen? Ya, zakat kambing, onta, sapi berapa ekor? Zakat tumbuhan tanaman berapa? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan dalam hidup kita, baik itu hukum maupun ibadah, yang tidak termuat di dalam Al-Quran, namun di semua itu dijelaskan secara detail oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak tata cara mandi secara detail kalau habis haid, nifas, istihadah? Nggak kita temukan. Adanya perintah global. Lah perintah global itu kalau ditafsirkan oleh masing-masing orang, maka akan sangat kacau sekali. Disitulah Rasulullah SAW menjelaskan tata cara mandinya begini. Ya, kenapa? Rasulullah SAW itu adalah seorang profil Quran. Ketika Ibunda Aisyah ditanya akhlaknya Rasulullah seperti apa, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Artinya apa? Semua perbuatan Rasulullah SAW itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka rata-rata orang ingkar sunnah, mereka menolak satu ayat, bukan satu ayat, banyak ya ayat yang lainnya, tapi satu ayat yang buat mereka itu mati kutu, itu ayat yang berbunyi wa ma atakumur rasul, ya, fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasulullah, ambil, laksanakan. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasulullah, tinggalkan. Ini ayat dicoret dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ayat ini dipakai, konsekuensinya mereka harus mengikuti Rasulullah, tata cara tidurnya, tata cara makannya. Ya, dalam Quran nggak ada doa sebelum sesudah makan, sebelum masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, sebelum tidur bangun tidur, masuk rumah keluar rumah. Ada nggak doa begitu? Doa hubungan badan? Nggak ada. Ya, itu semua adanya dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka betapa sesatnya orang yang hanya mau menggunakan Quran sebagai landasan. Tapi ibu-ibu sekalian, ya, karena saking pinternya mereka berbicara, jamaah secara umum itu kalau nggak ngerti kedudukan hadis, maka banyak juga pengikutnya. Ibu-ibu bisa klik di YouTube kajian ingkar sunnah di Solo, nanti lah nemu gitu loh, ya.
Ya, saya lupa nama kiainya, tapi dulu saya sempat beli buku-bukunya pada tahun 95, tahun 2000-an. Ada tokoh utamanya di Indonesia namanya Nazwar Samsu. Itu pertama kali, kalau sekarang saya nggak pernah lihat ya, tapi beberapa waktu yang silam itu di masjid-masjid suka ada buletin brosur buku tipis dibagi-bagikan. Kembali judul bukunya biasanya Al-Quran Petunjuk Hidup, Al-Quran Pedoman Hidup Orang Beriman. Nanti dibuka dari depan sampai belakang, nggak ada satupun hadis yang dimasukkan, isinya ayat semuanya. Nah itu kalau nemu buku model kayak gitu, itu ciri-ciri ingkaru sunnah. Paham ya Bu? Jadi nek jenengan nemu buku kayak begitu, ada yang disebar di masjid tertentu, jenengan sholat kok buka buku isinya dari depan sampai belakang Quran semuanya, berarti ini kemungkinan ditulis oleh kelompok ingkaru sunnah ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah kalau orang yang belum mendalam, orang awam itu mendengarkan penuturan atau kajian-kajiannya seakan-akan Masya Allah masuk akal sekali, seakan-akan ini adalah kebenaran ya. Bahkan saya khawatir kalau dengan itu debat sama ustadznya kemungkinan kalah gitu loh ya, saking pinternya mereka menggunakan logika ya. Salah satu ayat yang dipakai adalah fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Mau pakai hadis yang mana yang mau kalian imani? Percaya kok sama hadis, wong Al-Quran sudah mengatakan wabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini salah di dalam menafsirkan ataupun menerjemahkan kata-kata hadis. Di situ kok diterjemahkan hadis Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis sangat penting sekali untuk kita pahami kerangka berpikir seorang mukmin ya. Kenapa? Jamaah sekalian, seperti kalau jenengan itu mendapatkan petunjuk berbahasa asing ya, petunjuk berbahasa asing untuk masuk ke sebuah kota. Petunjuk itu global sifatnya, maka kalau Anda tidak mengerti terjemahan bahasa begitu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda kemudian nekat ya memahami apa adanya, atau kita bertanya kepada gaet yang sudah berpengalaman berada di kota tersebut? Paling gampang itu bertanya ya, paling gampang itu bertanya kalau kita tidak paham ya. Maka begitu juga Al-Quran. Kalau kita tidak tahu isi Al-Quran, paling cocok bertanya kepada Rasulullah SAW ya tidak? Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang paling paham maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Satu-satunya manusia, nggak ada manusia yang lain yang lebih paham isi Al-Quran semuanya kecuali Rasulullah SAW. Nah kadang-kadang memang ada yang sama Rasul tidak dijelaskan, itu juga atas perintah Allah. Misalnya tentang alif lam mim, alif lam ra, kita hanya bisa membuat takwil, tapi belum tentu paham maksudnya di sisi Allah. Jadi begini Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran itu kalau dibagi ada 4 bagian ya, ada 4 bagian. Pertama, ayat-ayat yang tidak ada seorang pun bisa memahaminya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi ya, alif lam mim, kaf ha ya ain shad, kemudian alif lam ra, yasin, nun, huruf-huruf muqatta'ah. Sebagian ulama mentakwilkan, tetapi tidak ada satupun yang memastikan. Mereka hanya bisa mengira-ngira dengan ijtihad mereka. Ini adalah ayat yang kalau jenengan nggak ngerti maknanya apa, nggak apa-apa, nggak dosa ya. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang hanya bisa dipahami oleh para mufassir, penafsir Al-Quran.
Nah, ternyata untuk jadi penafsir itu syaratnya banyak sekali, ibu-ibu sekalian. Tidak sembarang orang boleh menafsirkan Al-Quran. Ya, sebab kalau dia nggak ngerti ilmunya, bahaya. Contoh misalnya ada petunjuk jalan, bunyinya klewer 3 km. Dia nggak paham kata-kata kilometer artinya apa. Dia menerjemahkan kilometer itu sentimeter. Kira-kira tersesat tidak? Tersesat, gitu loh. Maka dia harus paham apa artinya kilometer, itu kan ya. Ada netizen yang bingung, Bu, kalau di dunia bisnis affiliate itu ada tulisan GMF 30M gitu ya. Oh, ternyata M-nya itu million dalam bahasa Inggris yang artinya juta. Nah, kita kalau dengar kata-kata M itu artinya apa? Miliar ya. Oh, keren banget ya, 30M. Padahal M itu artinya juta. Oh, 30 juta berarti cuma 3 juta untungnya, gitu kan ya. Kita membayangkan 30M untungnya 3 miliar gitu. Ini contoh ya. Ya, ketika saya nge-share sebuah flyer penjualan si fulan ya 3,670 sekian M gitu kan. Ternyata M itu artinya juta. Mas, ini maksudnya apa nih, Pak? Miliar gitu kan ya. Ini contoh nih ya. Jadi ada ayat Al-Quran yang hanya bisa dipahami oleh para ulama. Nah, syarat menjadi ulama yang boleh menafsirkan Quran itu banyak sekali. Nggak setiap orang itu boleh menafsirkan Quran. Nah, biasanya nggak, Bu, orang yang boleh menafsirkan Quran itu satu, sudah hafal 30 juz. Dua, ngerti ilmu qiraah, ngerti ilmu fikih, ngerti ilmu bahasa Arab, nahwu, shorob, ya, balaghah, ma'ani, badi', bayan. Kemudian ngerti ilmu qiraah, ngerti ilmu usul fikih, kemudian ulumul Quran. Wah, banyak sekali syarat-syarat untuk boleh menafsirkan Quran. Sebetulnya sederhana aja, Bu ya. Syarat boleh untuk ngoperasi pasien penyakit jantung koroner itu apa? Apa tukang becak boleh melakukan? Ya. Apakah tukang bengkel yang biasa dedel mesin itu boleh melakukan pada manusia? Oh, nggak boleh. Syaratnya panjang lebar begitu loh ya. Sama, ini untuk menafsirkan Al-Quran butuh syarat yang sangat banyak. Bahkan saya ingin kasih tahu nggak, ibu-ibu ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada 4 dosa besar yang sangat vital ya. Dosa besar yang paling kecil itu zina, judi, mabuk. Ini dosa besar tapi paling kecil. Kenapa zina, judi, mabuk? Karena ini dosa besar tapi untuk pribadi. Yang kedua, dosa besar ranking 2, ngerampok, korupsi, membunuh ya, menumpahkan darah orang, ngelindes orang. Nah, itu termasuk ya, sampai mati ya. Ya. Itu ya, jadi korupsi, membunuh, merampok, riba, memperkosa termasuk ya, memfitnah ya. Itu dosa besar yang lebih besar daripada judi, mabuk, zina. Kemudian ada dosa besar yang ketiga, yaitu apa? Syirik, menyembah selain Allah. Itu paling besar. Tapi ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Berkomentar tentang Al-Quran tanpa ilmu. Itu dosanya lebih besar daripada syirik, daripada mabuk, daripada judi dan sebagainya. Maka kalau ada orang asal comot Quran dipakai untuk mendalili begini-begini padahal dia nggak punya ilmu, itu dosanya lebih besar. Seperti kalau ada tukang tambal ban bengkel sepeda dimintai fatwa tentang operasi jantung koroner atau gagal ginjal. Terus dia mengatakan, oh gampang ya, siapkan obeng, baut, mur gitu loh ya. Itu kalau ada tukang bed misalnya ya, mereka kok orang kayak gitu diundang untuk berbicara tentang kesehatan rahim, padahal dia adalah tukang tambal ban. Kira-kira gimana bicaranya, Bu? Wah, pasti merusak isinya. Kira-kira begitulah orang yang tidak
hafal Quran, orang yang tidak ngerti ilmu Quran, kemudian dia menjadi penafsir Quran. Makanya kata Allah, ini dosanya paling tinggi. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau berkomentar tentang ayat Al-Qur'an tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar daripada syirik, judi, mabuk, membunuh, merampok, korupsi dan lain-lain. Makanya kalau ada orang yang baru hijrah terus bicara Quran, baru tobat langsung jadi pembicara, itu potensi keplesetnya itu ngeri sekali loh, gitu kan ya. Termasuk yang tidak punya kapasitas diundang sama televisi bicara agama, bicara hukum, yang itu main kutip ayat Al-Qur'an padahal dia belum paham. Gitu ya. Itu sama seperti merekomendasikan obat yang dia nggak ngerti isinya apa untuk penyakit yang berat-berat, pasti akan ada timbul korban jiwa. Kemudian yang ketiga, Bu, jadi Quran tadi ya, ayat ya. Yang pertama tadi ayat apa? Yang hanya Allah yang memahami ya. Nomor dua, ayat yang hanya dipahami oleh siapa? Para ulama mufasir. Yang ketiga apa? Ada ayat Quran yang cukup dipahami oleh ahli bahasa. Ya, dia mungkin belum hafal Quran, tapi dia pakar bahasa Arab. Ya, pakar bahasa Arab belum tentu dia hafal hadis, belum tentu dia hafal Quran, tapi dia ngerti betul makna bahasa Arab sangat mendalam. Karena memang ada ayat-ayat yang cukup dipahami berdasarkan kemampuan berbahasa. Contohnya ketika menafsirkan wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, wanita yang ditalak masa iddahnya 3 quru. 3 quru itu artinya apa? Bulan atau suci atau haid gitu loh ya. Menurut para ulama, quru itu menurut ahli bahasa, quru itu artinya suci. Tapi ada juga yang mengatakan quru itu haid. Nah, sehingga kalau ada yang memilih pendapat suci atau pendapat haid, dua-duanya boleh gitu nih ya. Ini contoh ayat Al-Quran yang cukup dipahami oleh pakar bahasa. Nah, yang terakhir, nah ini Bu ya, ada ayat Quran yang orang paling bodoh sekalipun kudu paham. Nggak harus jadi pakar bahasa, nggak harus jadi penafsir Quran, ya, nggak harus jadi nabi dan sahabat, jenengan pun boleh menafsirkan. Contohnya ayat apa? Wabil walidaini ihsana, hendaknya berbuat baik kepada orang tua. Kira-kira sing paling bodoh sekalipun mudeng nggak makna ayat ini? Masa nggak mudeng sih berbuat baik sama orang tua? Itu loh ya. Ada ayat lagi, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Itu anak kecil juga kudu paham, gitu nggih? Ya, sing nggak sekolah ya kudu paham, gitu kan ya. Termasuk juga wa'budullah wala tusriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan menunjukkan Allah. Sak goblok-gobloknya orang Islam harus mudeng nama Tuhannya Allah, gitu loh ya. Nek ada orang Islam yang nggak ngerti Tuhannya namanya Allah, wes jangan jadi orang Islam, gitu loh ya. Jadi sak bodoh-bodohnya orang Islam harus tahu nama Tuhannya adalah Allah, sehingga yang disembah adalah Allah. Jadi jenengan ini walaupun nggak pernah belajar ilmu tafsir, ya, jenengan boleh dalil. Nah, ya, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, kamu harus berbakti sama orang tua. Itu boleh Bu, dalil begitu ya, walaupun jenengan bukan ahli tafsir, karena itu termasuk ayat-ayat yang mudah dipahami, gitu kan ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta orang dengan cara batil. Itu semuanya kudu paham. Nah, tentang definisi batil apa, itu kudu belajar. Tapi kalau sampai ada orang Islam yang mengatakan, mau ngerampok, mau kerja, sama aja hukumnya boleh. Nah, itu berarti dia kebangetan banget bodohnya, gitu kan ya. Karena memang ayat-ayat itu
kadang-kadang cukup pakai logika, selama dia waras akalnya, selama dia bukan orang gila, mesti diajak ngomong gitu mudeng. Dia mboten. Ya, nggak boleh makan babi. Ya babi itu ya babi gitu kan, bukan tafsirnya yang lain-lain. Babi ya babi. Nah, walaupun nanti ada yang kemudian mencoba untuk mentakwilkan, kan yang dilarang cuman babi, dagingnya, tulangnya tidak, bulunya tidak, ya. Kemudian kan Allah menyebutkan lahmu khinzir, daging babi. Nah, itu butuh buka tafsir. Coba kita lihat penjelasan para ulama. Yang dimaksud daging babi apa? Oh, termasuk kepalanya, bulunya. Karena nanti dalam usul fikih ada yang disebut dengan zikrul ba'di lil kulli, menyebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Jadi kalau ada yang bilang beli kambingnya berapa ekor, 10 ekor, masa ekornya doang gitu kan ya. Ya maksudnya kata ekor itu ya sak utuh begitu loh ya. Kok si fulan belum nampak batang hidungnya, masa cuman hidungnya doang ya. Pasti yang dimaksud adalah ya dia si fulan. Itu kita mudeng, namanya zikrul ba'di tilkuli. Nah, untuk yang gitu-gitu kudu belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu tafsir nggih. Tapi kalau yang secara umum tadi, orang paling awam sekalipun kudu ngerti, nggak boleh menumpahkan darah orang lain tanpa alasan. Ya, masa tiba-tiba orang dibunuh, nggak boleh. Ya, sak bodoh-bodohnya orang kudu ngerti, menumpahkan darah orang lain itu tidak boleh. Ya, semuanya yang ngerti daging manusia itu nggak boleh dimakan, begitu kan ya. Jadi bangkai itu tidak boleh dimakan kecuali dua, yaitu ikan dan belalang, macam gitu loh ya. Jadi bangkai manusia, bangkai ini nggak boleh semuanya gitu ya. Ya, jadi itu akal sehat kita bisa menerima. Para ummahat yang dirahmati Allah. Nah, biasanya kelompok ingkar sunnah itu tidak pakai metode tadi. Disangkanya Quran itu turun kepada mereka, lalu mereka suka-suka menerjemahkan. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, gimana sih cara menafsirkan Quran yang paling baik, ya. Menafsirkan Quran yang paling baik adalah satu, menafsirkan ayat dengan ayat. Ini kalau kitab tafsirnya ada ditulis oleh Syekh As-Sangkiti, namanya kitab Adwaul Bayan, ya, fi bayani, kalimatnya saya lupa ya, Al-Quran bil Quran, ya, menafsirkan Quran dengan Quran. Oh, maksudnya ayat ini dijelaskan pada ayat berikutnya, misalnya begitu ya. Itu yang paling baik. Kenapa? Karena Quran diturunkan sebagai penjelasan atas ayat-ayat yang lainnya. Makanya kalau kita membaca beberapa buku tentang tafsir, biasanya para ulama, hal ini sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat ini. Itu namanya menafsirkan Quran dengan Quran, ya. Jadi kadang-kadang sama Allah dijelaskan dalam ayat ini sederhana, global, kemudian dijelaskan secara rinci pada ayat yang lain. Itu metode pertama, ya, menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, metode ini dipakai sama kelompok ingkar sunnah, gitu ya. Ya, tapi ini metode yang benar, tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Karena tidak semua ayat dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Paham ya? Ya, banyak sekali dalam Al-Quran ayat yang tidak dijelaskan. Maka metode yang kedua apa? Menafsirkan Quran dengan hadis Nabi. Ya, misalnya ya banyak sekali, kalau ini banyak sekali ya, tentang tata cara sholat, ya, aqimis sholah wa atuz zakah. Lalu dijelaskan sholat itu apa saja. Nabi menyebutkan ada sholat 5 waktu.
Kemudian dijelaskan sholat subuh bagaimana, sholat duhur bagaimana, asar, maghrib, isya bagaimana. Kemudian dijelaskan ada qobliyah, ada ba'diyah, kan begitu ya. Tentang kata-kata zakat, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang telah kami berikan rezeki. Oh, ternyata kata-kata infak itu kadang-kadang artinya zakat. Ya, kadang-kadang artinya apa? Nafkah kepada keluarga. Ya, kadang-kadang artinya sedekah. Kalau ini nggak dipahami, bisa agak fatal. Contohnya, ada ustadz kondang yang temanya ngangkat sedekah, 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 sedekah. Ya, pokoknya kalau miskin sedekah, jurus lagi susah sedekah, kalau lagi nggak punya duit sedekah, begitulah. Lalu dalil yang diangkat apa? Ya, waman qudira alaihi rizquhu falyunfik. Ya, siapa yang lagi susah hendaknya dia bayar infak. Nah, itu dalam surat At-Tolak. Padahal ayat itu bukan bercerita infak, Bu. Ayat itu bercerita tentang suami istri yang bercerai, kemudian istrinya punya bayi, kemudian istrinya minta duit buat ngurus bayinya. Gitu ya. Maka ayatnya berbunyi apa? Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Hendaknya suami istri yang bercerai itu bermusyawarah dengan cara yang baik. Ini bagusnya suami ngasih berapa nih ke istrinya. Ini istrinya pantasnya minta berapa untuk satu bayinya. Ya, wa'tamiru bainakum bima'ruf, kata Allah. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau suami dalam kesulitan, nggak sanggup untuk membayar, ya, istrinya, suaminya nanya, "Dek, berapa ini biaya kamu nih ngerawat bayi?" "Ya, ini terus terang aja Mas ya, bayimu nih beratnya tuh lahir 4,5 kilo gitu loh ya. Dari sejak awal 2 bulan nyusuin itu bener-bener energi saya terkuras. Jadi biaya perawatannya nggak usah banyak-banyak deh, 6 juta aja gitu loh ya." Kata suaminya, 6 juta 600.000 aja ya gitu ya. Nah, ini musyawarahnya nggak ketemu ya. Maka kata Allah apa? Wa in ta'asartum, wahai suami, kalau kamu keberatan dengan permintaan istrimu, fasaturdi'u lahu ukhra, silahkan kamu cari ibu susu yang lain. Itu suami nanti bilang sama istrinya, "Dek, bayinya saya bawa aja, saya tak minta kakak saya nyusuin, saya tak minta adik saya nyusuin, saya tak cari tukang susu yang lain." Itu perintah Allah begitu. Nah, baru ayat berikutnya apa? Waman qudira alaihi, ya, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kalau kamu kaya, duitnya ada, mbok yo ngasih yang banyak. Waman qudira alaihi rizquhu, siapa yang suaminya miskin, falyunfik, mbok tetap ngasih sama istrinya berapapun. Jadi itu ayat ceritanya bukan cerita infak, tapi cerita tentang suami istri yang lagi debat tentang berapa nafkah bulanan gitu loh. Lalu Allah mengatakan kalau suaminya kaya, ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, siapa yang kaya mbok ngasih yang banyak. Waman qudira alaihi rizquhu, siapa yang sedang sempit rezekinya, falyunfik mimma atahullah, hendaknya dia tetap memberikan nafkah sesuai dengan yang Allah berikan. Tapi ayat ini malah buat kampanye sedekah gitu loh. Jadi kurang tepat gitu kan ya. Ini contoh ya, menafsirkan Quran tidak pakai Quran, tidak pakai hadis gitu loh. Karena Al-Quran itu memang ada teks, ada konteks ya. Teks itu berarti yang tertulis, konteks itu apa? Latar belakang ceritanya gimana sih kok ayat ini turun gitu loh ya. Sebab nanti kalau tidak memahami konteks, kadang-kadang jenengan baca terjemahan bingung, Bu. Misalnya dalam surat apa itu, An-Nisa ya, wa in aradtumus dibdala zaujin makana zaujin, itu nek terjemahan bahasa Indonesia kacau loh, Bu. Kalau kamu mau tuker istrimu dengan istri yang lain, nah, itu bunyinya begitu ya. Wa in aradtumus dibdala zaujin makana zaujin,
Wah, coba deh buka deh terjemahannya nanti bunyinya begitu. Kalau kamu ingin menukar istrimu dengan istri yang lain. Nah ini kalau orang nggak ngerti bahasa Arab lalu baca terjemahannya, oh tuker-tukeran istri boleh toh? Masa kesimpulannya begitu? Ya, lah ini kudu ngaji yang begini. Kudu buka tafsirnya, maksudnya apa? Oh, wa in aradtum istibdala zaujin itu maksudnya kalau kamu ingin menceraikan istrimu, kemudian kamu pengen menikah lagi dengan yang lain, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu sudah terlanjur ngasih mahar kepada istri yang pertama kamu, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka nggak boleh diambil lagi buat modal kawin lagi, itu nggak boleh. Ya. Ya. Nah, karena dulu ada kebiasaan orang Arab, dia nikah ngasih mahar kebanyakan, sudah digauli ternyata merasa tidak puas, nyesel aku nikah sama dia, mana ngasihnya kebanyakan lagi, terus dia pengen kawin lagi nggak punya modal, lalu diambil lagi, dia aku nyesel nih bayar kamu kemahalan, begitu ya, duitnya mau diambil lagi buat modal nikah lagi. Ini dilarang sama Al-Quran. Ya, menceraikannya boleh, menikah laginya boleh, tetapi apa? Ya, ngambilnya itu nggak boleh. Bu, saya bilang boleh itu bukan anjuran loh ya. Ya, jadi kata-kata Quran kalau boleh itu boleh secara fikih, gitu kan? Kan hidup nggak cukup dengan fikih, pakai norma, pakai rasa, pakai adat istiadat, pakai kebiasaan masyarakat kayak apa sih? Ada tempat-tempat yang kayak begitu baik-baik aja. Ada tempat yang kalau kayak gitu pasti dibully satu kampung, ya tidak? Ya, jamaah yang dari mata ini contoh ya. Kemudian jadi tadi ya, menafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua menafsirkan Quran dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga menafsirkan Quran pakai pendapat para sahabat. Gitu loh. Itu yang paling selamat ya, menafsirkan Quran dengan pendapat para sahabat. Nah, baru yang terakhir menafsirkan Quran pakai akal kita. Jadi kalau nyari di Quran nggak ada, nyari di hadis nggak ketemu, nyari ucapan sahabat nggak dapat, baru dia boleh berijtihad. Ibu-ibu sekalian, terbayang nggak urutan begini maksudnya? Artinya orang yang menafsirkan Quran pakai level keempat, yaitu berijtihad, berarti dia apa, Bu? Udah hafal Quran, udah hafal semua hadis, ya enggak? Udah hafal semua ucapan sahabat, udah dibaca ribuan kitab, nggak nemu artinya, terus dia mikir, menurut saya ini begini, gitu loh ya. Nah, itu baru boleh. Berarti yang menafsirkan itu levelnya sudah betul-betul apa? Masya Allah, ibarat profesor, doktor, apalagi lah gitu ya. Ya, doktornya 3, profesornya sekian, pakar ini, pakar itu, pakar macam-macam pakar, dan asli ijazahnya, begitu loh ya. Jadi terbukti begitu loh, ya, bukan abal-abal ya. Ada yang ribut-ribut, kenapa sih urusan ijazah kayak begitu kok diributkan? Ya, ada seorang berobat ke seorang dokter penyakit dalam, kemudian tanda tangan mau operasi, kemudian si pasien, saya tuh heran ya orang pada ribut masa ijazah gitu ya. Teruslah tanda tangan, kemudian operasi, dokternya bilang begini, ibu tahu nggak, gelar dokter saya itu nggak sah ya, ijazah saya palsu, nggak kuliah gitu loh. Kira-kira jenengan habis dioperasi kaget nggak? Hah, bener dong gitu ya. Itu saya cuma ngarang-ngarang aja gitu loh ya. Jenengan kira-kira panik nggak? Kurang ajar, penipuan, bla 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 bla, begitu loh ya. Itu satu pasien lah, kalau satu negara gimana coba gitu loh ya. Ini ya. Maka saya setuju kemarin salah satu tuntutan reformasi itu apa? Anggota dewan, para pejabat minimal S2 dan TOEFL-nya 500. Wah, itu cocok gitu loh ya. Ya. Jadi biar nggak ada orang yang komentar tanpa ilmu gitu loh, Bu. Ya. Ya, IPK-nya 3,8 minimal gitu kan ya. Gitu loh ya.
Wah, nek kayak begini standarnya, insya Allah itu loh ya, seleksi untuk ibu-ibu sekalian ya. Jadi gini ya, kita sudah ngerasakan dampak orang yang tidak belajar lalu bikin kebijakannya merusak tidak? Merusak. Sama orang yang nggak belajar Quran berkomentar tentang Quran, ngerusak pikiran kita nggak? Ngerusak iman kita nggak? Ngerusak ibadah kita, ngerusak akidah kita. Ya, maka sebenarnya begini ibu-ibu sekalian ya, kita sebetulnya sepakat ya, kalau ada orang tiba-tiba dia bikin plang di depan rumahnya, saya tiba-tiba bikin plang di depan rumah saya, dokter ahli bedah kandungan Abu Fatihah Al-Adnani, begitu loh ya. Terus orang melaporkan itu kepada polisi bahwa ini penipuan. Boleh nggak saya mengatakan, loh ini kan kebebasan berekspresi, suka-suka saya. Kira-kira orang akan menganggap saya apa? Wah, ini orang gila namanya, gitu loh ya. Itu bukan kebebasan berekspresi, itu nipu orang namanya, gitu loh ya. Maka kalau ada orang dengan enaknya mengatakan, oh begini, nggak apa-apa, homoseksual nggak apa-apa, LGBT itu legal aja, terus dengan atas nama mengatakan kebebasan berekspresi, ya, ini orang ini di mata Allah jauh lebih berbahaya daripada dokter abal-abal tadi. Kenapa? Karena dokter tadi hanya mengobati penyakit fisik, sedangkan dia merusak merusak jiwa, gitu ya. Ya, kalau dokter ini hanya merusak dunianya, maka orang yang tadi merusak akhirat, begitu loh. Ada profesor dokter perempuan yang dia pakar ini pakar itu tapi pendukung LGBT ya, lalu mengatakan menurut saya nah kata-kata suka gitu ya, menurut saya ya, Allah itu tidak melihat orientasi seksual manusia, yang penting iman dan takwa, karena Allah berfirman inna akramakum indahu atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka seorang gay, lesbi, LGBT yang bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Pusing nggak jenengan dengerin omongan kayak begitu? Lah ini maksudnya gimana LGBT yang bertakwa itu gimana? Gitu loh ya. LGBT yang bertakwa itu artinya apa? Seorang profesor doktor yang nggak pernah naik kelas itu lebih baik, gitu ya. Ya. Profesor dokter nggak pernah naik kelas itu gimana ceritanya, gitu loh ya. Ya, kok ada ya LGBT bertakwa itu urutan berpikirnya itu loh Bu, gitu kan ya. Nah cuman kita ini sering disuguhi dengan dagelan, kebodohan, kedunguan. Akhirnya mendengar kayak gitu, kayak lelucon, padahal mereka dibayar bukan sebagai pelawak. Ingat ya. Ya, mereka dibayar bukan sebagai konten kreator, mereka digaji sama masyarakat untuk membuat keputusan, ya, kebijakan dan sebagainya. Maka bisa dibayangkan kalau kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan yang cocok untuk lawakan dan dagelan, pasti akan merusak. Nah, Al-Quran ini petunjuk, bukan dagelan, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita memahami bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang suci, tidak sembarang orang boleh ya berkata-kata tentangnya. Nah, ibu-ibu sekalian, itu tadi tafsir nih, tapi ada satu namanya tadabur. Nek tadabur itu nggak harus jenengan ahli hadis, ahli bahasa, ahli fikih, enggak ya. Tadabur itu merenung, bukan menafsirkan ya, beda. Kalau menafsirkan itu adalah menerjemahkan perkataan Allah untuk disampaikan kepada manusia ya. Contoh misalnya nih, saya nyuruh karyawan saya ya, tolong target bulan ini 100 juta
Itu perkataan saya. Kemudian karyawan saya sebagai pedagang itu akan menafsirkan, oh berarti harus bisa menjual barang sekian supaya transaksinya 100 juta. Itu tafsir namanya. Ya. Kalau tadabur bagaimana? Oh 100 juta ya. Ya. Karena butuh buat gaji, butuh buat ini. Itu namanya tadabur, gitu kan ya. Nah, maka ketika Allah mengatakan aqimis shalah wa atuz zakah, ya Allah. Allah kok nyuruh kita sholat terus apa ya? Ya, dia merenung ternyata sholat itu betul-betul hadiah terindah dari Allah kepada hambanya. Jadi kalau tadabur itu renungan untuk diri sendiri. Dan tadabur ibu-ibu sekalian, itu bisa dilakukan dari anak-anak TK sampai orang tua seperti jenengan. Syaratnya cuma satu, jenengan dekat sama Quran, rajin baca Quran, bolak-balik Quran, nantilah akan ketemu sebuah, ya Allah, dok, coba deh jenengan buka Quran, baca terjemahnya, tiba-tiba ada ayat yang jelek gitu ya Allah, kok ayat ini cocok banget dengan kehidupanku ya. Dengan ketika membaca walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan baca terjemahannya pelan-pelan, ya Allah, kok jelek banget ya, ngepasi banget, aku banyak utang, banyak masalah ya, anak pada ya nggak manut, dilalahnya kok yo ekonomi lagi kayak begini, mana suami kemudian mau menceraikan lagi, ini diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan, diuji ya. Terus ada ayat berbunyi wabasyiri sobirin, sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar? Orang yang kalau kena musibah dia mengatakan innalillahi, ya Allah, bener ya, rumahku milik Allah, suamiku milik Allah, anakku juga milik Allah, bahkan tubuhku ini juga milik Allah. Terus kita punya apa? Wong kita nggak punya apa-apa. Dia merenung dengan ayat itu, akhirnya merasa tenang. Itu namanya tadabur, gitu ya. Baca ayat, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, sesungguhnya zina jalan yang paling buruk. Terus dengan baca koran, nonton televisi, buka YouTube tentang korban perzinahan. Dampak rumah tangga yang istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, kayak apa gitu ya. Ya Allah, bener ya, zina itu menghancurkan rumah tangga. Itu tadabur namanya, nggih. Nah, tadabur itu bisa dilakukan dari anak TK sampai tua renta, itu bisa. Nggak perlu hafal Quran, nggak perlu belajar bahasa Arab. Syaratnya apa tadi, Bu? Dekat sama Quran, tiap hari baca Quran, tiap hari bolak-balik Quran. Maka orang yang seperti ini ya, coba jenengan kalau ingat simbah jenengan, ibu jenengan yang dulu tua-tua, mungkin mereka nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok, tapi deres Qurannya sampai ratusan kali sepanjang hidupnya. Itu nek ngomong suka makjelek gitu ya, Allah menikah kayak ngene, itu tiba, loh kok iya ya, kok cocok ya. Nah, itu namanya tadabur. Ibu-ibu sekalian, maka Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mau bertadabur? Mereka ini apa? Semua orang beriman, semua orang Islam, bahkan orang kafir pun boleh tadabur loh, Bu. Ya, orang kafir itu boleh melakukan tadabur. Afala yatadabbarunal Quran bukan hanya ditujukan kepada apa namanya, orang ulama ya, bahkan orang kafir ketika baca Quran. Umar bin Khattab dapat ayat Al-Quran, Toha ma anzalna lekal Qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat hatimu sesat, untuk membuat kamu susah, untuk membuat kamu itu sengsara, illa tazkiratal liman yakhsha. Quran ini ditujukan sebagai peringatan bagi yang takut kepada Allah. Umar bin Khattab yang kafir waktu itu, yang niat mau membunuh Rasul, yang niat mau membunuh adiknya, begitu merenungkan ayat tadi langsung berhenti, tobat, masuk Islam. Ya, Felix Xiao itu masuk Islamnya gara-gara apa coba? Nah, itu ya, baca Quran sedikit langsung menemukan satu ayat yang jelek. Banyak sekali mu'alaf itu masuk Islam buka-buka Quran. Mereka bukan penafsir, ya enggak?
Wong mereka nggak ngerti, tapi begitu baca, loh ini kok mirip sama yang di Bible ya? Kok ini kayak yang di ayat Injil ya? Oh ternyata Nabi Isa benar-benar nabi bukan manusia ya. Kok ini sama dengan ayat Bible yang bunyinya begini begitu, dan akhirnya wah yang benar kayaknya Quran. Itu namanya tadabbur ya. Para umat yang dirahmati Allah, demikian kajian kita tentang betapa pentingnya kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan petunjuk ini tidak bisa ditafsirkan semaunya sendiri, harus pakai hadis, harus pakai perkataan para ulama ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.